Mengumpul mata ataupun mengutip mata penuh atau mencuri mata di pertandingan away. Contohnya berlawan Media-media Malaysia menyoroti keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai menghancurkan Yaman U17. Timnas Indonesia U17 sukses melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat usai timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman pada pertandingan kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Jeddah, Senin. Kemenangan ini membuat Indonesia kini memuncaki klasemen grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Dengan 2 kemenangan tersebut, Indonesia pun memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 turut mendapat sorotan dari media-media Malaysia. Media Malaysia, Sinar Harian, menyebut timnas Indonesia U17 mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia ciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia, tulis Sinar Harian. Kemudian media Malaysia lainnya, The Vocat, menilai timnas Indonesia U17 mampu membuat kejutan di Piala Asia U17 hingga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, media Malaysia lainnya, Malaysia Tribune, menilai timnas Indonesia U17 tampil percaya diri di Piala Asia U17 hingga berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Bek timnas Indonesia senior Rizky Ridho menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda Asia tampil di Piala Asia U17 2025 dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ridho diketahui sedang menjalani ibadah umrah di Arab Saudi. Di sela-sela perjalanan suci tersebut, Ridho menyempatkan hadir ke Stadion Prince Abdullah Al Faisal di Jeddah, yang menjadi loka tanding timnas Indonesia U17 melawan Yaman dalam laga kedua fase grup Piala Asia U17 2025. Melalui fitur story di akun Instagramnya, pemain Persija Jakarta itu memperlihatkan momen-momen kemenangan timnas Indonesia U17, gol penalti Evandra Florasta, dan ketika wasit meniup, peluit direkam dan diunggah Ridho. Mantan pemain Persebaya itu juga memamerkan kebersamaan dengan pemain dan ofisial timnas Indonesia U17 seperti Kapten Ai Putu Panji, pelatih Nova Arianto, dan pelatih fisik Sofi Imam Faizal. Dalam unggahan-unggahan tersebut, Ridho menuliskan komentar-komentar singkat seperti Yes dan World Cup. Ridho juga menampilkan foto bersama keluarga di tribun stadion. Penggawa timnas Indonesia itu menjadi salah satu supporter Mirza Firjatullah dan kawan-kawan yang tengah berjuang di pentas Asia untuk meraih tiket ke level dunia. Selain Ridho, keberadaan pendukung-pendukung timnas Indonesia juga terdengar melalui yel-yel dan teriakan sepanjang 90 menit. Timnas Indonesia U17 memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan Piala Dunia U17 2025 setelah meraih 2 kemenangan pada fase grup, yakni atas Korea Selatan dan Yaman. Evandra Florasta menjadi pencetak gol tunggal saat melawan tim muda Taeguk Warriors. Evandra juga menjaringkan 2 gol ketika melawan Yaman. Sementara 2 gol lagi ke gawang tim Asia Barat tersebut dibukukan Zahabi Goli dan Fadli Alberto Henga. Publik ramai membicarakan kabar terkait PSSI yang akan mengangkat pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, sebagai direktur teknik. Berita ini mencuat setelah rumor tersebut menyebar luas di media sosial dan banyak menarik perhatian netizen. Namun, PSSI melalui salah satu pejabatnya, Arya Sinulinga, memberikan klarifikasi yang mengejutkan mengenai kabar tersebut. Rumor Shin Tae-yong akan menjabat direktur teknik mendapat perhatian yang cukup besar dari penggemar sepak bola tanah air.
Rumor mengenai penunjukan Shin Tae-yong sebagai Direktur Teknik PSSI sempat menggema di kalangan masyarakat. Namun kabar tersebut segera dibantah oleh Arya Sinulinga. Dalam unggahan akun Instagram pribadi miliknya, Arya menegaskan kabar tersebut hanyalah lelucon April Mop. Kabar tidak memiliki dasar kuat karena STY tidak sesuai dengan sistem kepelatihan yang tim pelatih PSSI terapkan, April Mop, dan tidak nyambung dengan sistem kepelatihan yang tim pelatih kemarin, ujar Arya. Penjelasan ini tentu saja mengejutkan banyak orang, mengingat Shin Tae-yong adalah sosok yang cukup terkenal secara luas di Indonesia, berkat prestasi gemilangnya bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 via kualifikasi. Torehan tersebut dipastikan Garuda Muda usai menang atas Yaman di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Yaman 4-1 dalam lanjutan grup C Piala Asia U17 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Senin malam. Kemenangan ini membuat Indonesia saat ini mengoleksi 6 angka. Torehan 6 angka memastikan Indonesia melaju ke babak fase gugur. Keberhasilan melaju ke fase gugur turut membuat Putu Panji DKK mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 via kualifikasi. Indonesia memang mentas di edisi Piala Dunia U17 sebelumnya pada 2023, tapi lolos karena status tuan rumah. Indonesia sempat 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia U17 via kualifikasi pada edisi 1991 dan 2019. Indonesia akhirnya bisa berlaga di Piala Dunia U17 via jalur kualifikasi pada 2025. Pemain keturunan Indonesia, Miles De Vries, tampak memberikan kode ingin memperkuat skuad Garuda di masa mendatang. Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang tersebar di luar negeri. Salah satu nama yang baru-baru ini muncul adalah Miles De Vries. Via Instagram pribadinya, pemain yang sedang menimba ilmu sepak bola di FC Utrecht tersebut pamer jersey Timnas Indonesia. Miles De Vries memegang jersey kandang Timnas Indonesia yang berwarna merah. Di jersey itu, lengkap juga dengan nomor punggung 7 dengan name set De Vries. Tidak sendirian, Miles De Vries ditemani oleh Fardi Bakdim, agen yang kerap membantu pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat tim merah putih. Dalam postingan itu, pemain muda FC Utrecht ini juga antusias menatap masa depan. Hal tersebut bak kode baginya untuk membela Timnas Indonesia di masa mendatang. Senang melihat apa yang akan terjadi di masa depan, tulisnya di keterangan postingan.